Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, sahabat R-Movie. Melanjutkan dari episode sebelumnya, hari itu di Istana Bursa, melihat seorang komandan datang untuk menemui Valen secara terburu-buru, membuat Leo bertanya, "Komandan Tatius, ada apa? Kenapa kau terburu-buru?" Dan Tatius menjawab, "Aku membawa berita penting untuk Tekfur Valen. Kami mendapat kabar dari mata-mata kita di Konya. Sekelompok orang yang berisi orang bijak akan berangkat menemui Osman." Kemudian Leo berkata, "Kelompok itu tidak akan pernah tiba. Siapkan prajurit. Seharusnya tidak terlalu ramai. Pilih saja yang terbaik. Kita akan menghancurkan mereka." Mendengar ini Tatius bertanya, "Tidakkah kita akan memberitahu Tekfur tentang itu?" Dan Leo menjawab, "Tidak. Kita tidak membutuhkan Tekfur dan pasukan besar untuk mencekik mereka dengan darah mereka sendiri. Ayo." Kemudian mereka pun pergi dari sana. Sementara itu, masih dalam perjalanan, Dursun Fakih berkata, "Kita memiliki jalan panjang di depan, tapi itu cukup indah. Kita akan mengajarkan sebuah kata, dan setiap kata yang kita ajarkan akan berubah menjadi banyak kalimat. Perbatasan akan menjadi tempat lahir ilmu pengetahuan. Api yang kita nyalakan di Konya akan berkobar di Belik Osman Bey, insya Allah." Sahabat, kita beralih sejenak ke Yenisehir. Berpapasan dengan Cerkutai, Boran, dan Gubrus, Karabe berkata, Alpen pemberani Osman Bey, Masya Allah, Masya Allah. Jadi, pada tingkat ini, tidak akan meninggalkan tanah kafir? Kalian akan menambahkannya ke dalam milik kita? Hah? Menantu, bawa Gubrus dan beri dia makan, oke? Sambil tertawa, Cerkutai mengatakan, "Ibu, Gubrus sudah kenyang dan dia tidak suka rumput, dia suka daging." Mendengar ini membuat Gubrus sedikit kesal. Lalu Karabe berkata, "Apakah kamu gila? Aku tidak berbicara tentang Gubrus itu. Aku berbicara tentang Gubrus yang ini." Melihat kambing itu, Cerkutai berkata, "Kamu kambing keras kepala yang memakan bungaku. Ibu, aku baru saja kembali dari pertempuran. Jangan lakukan ini." Seketika Karabe mengatakan, "Alpen, kalian lihat ini, dia memanggilku ibu dan tidak melakukan apa yang aku katakan. Kau tidak memiliki hati, Dengan usia tua ini dan kakiku yang sakit, dengan rasa sakit di pinggangku ini." Menyaksikan ini, Boran berkata, "Cerkutai, jangan lakukan ini. Dia lelah seperti yang kamu lihat. Apa yang akan terjadi jika kamu membawa Gubrus untuk memberi makan? Ayolah saudara, jangan lakukan ini." Gubrus juga mengatakan, "Ya, kau tidak memiliki hati, Cerkutai. Dia akan melakukannya, ibu. Serahkan kambing itu." Kemudian dengan menyerahkan kambing itu kepada Cerkutai, Gubrus berkata, "Sekarang kamu menyesalkan memberi nama kambing itu dengan menggunakan namaku, Kemudian mereka pun pergi meninggalkan Cerkutai bersama kambing tersebut. Diperlakukan seperti itu membuat Cerkutai tidak berdaya. Tidak lama dua orang Alpen datang membawa kambing yang lain. Dan dengan kecerdikannya, Cerkutai menyerahkan Gubrus kepada mereka, kemudian pergi dari sana. Menerima kambing lebih membuat dua Alpen itu bingung dan bertanya-tanya, karena yang mereka tahu adalah bahwa Osman hanya memerintahkan 2 ekor kambing untuk dikurbankan. Sementara itu, Bayendir yang sudah tiba di istana Bukoleon dengan membawa mandat dari Osman, kemudian Andronikos berkata, "Jadi, kalian adalah utusan dari Osman Bey, Setelah menghancurkan pasukanku dan menaklukkan bentengku, apakah kau datang ke sini untuk mengemis untuk hidupnya?" Dan Bayendir menjawab, "Yang mulia Kaisar, seperti yang kau katakan, mengapa yang mulia Osman Bey yang setiap kali mengalahkan tentaramu, mengambil kekayaanmu, dia ingin memohon belas kasihan darimu?" Lalu Andronikos bertanya, "Osman pikir dia menang, Mendengar ini Bayendir mengatakan, "Astagfirullah, yang mulia Kaisar, mengapa orang menganggap bahwa itu adalah fakta, bahwa Osman Bey menang?" Dengan penuh amarah, Andronikos berkata, "Jika kamu tidak memohon belas kasihan, lalu mengapa kamu di sini, utusan?" Dan Bayendir menjawab, "Atas persetujuan yang akan diberikan Osman Bey kepadamu. Mulai sekarang, bahkan jika bukan muslim, pedagang manapun dari rakyat kami tidak akan membayar tol saat berbisnis di tanahmu. Mereka akan melakukan bisnis mereka dengan bebas di tanahmu. Dengan itu, kau akan membayar 2 dari per 10 karavanmu kepada Osman Bey ketika mereka memasuki tanah kami sebagai pajak."
Mendengar ini membuat Andronikos tertawa seraya berkata, ini adalah kata-kata Osman. Lihat gembala Osman itu. Lalu Bayindir mengatakan, Kaisar Andronikos, kau tidak memiliki utusan gembala Osman di depanmu, dan bahkan utusan Megrev Osman Bey dari negara bagian Seljuk. Sekarang kau memiliki utusan Osman Bey yang tidak menjawab siapapun yang merupakan satu-satunya penguasa negerinya, penguasa orang bebas, Osman Bey. Kau lebih baik berbicara dengan mengetahui dengan siapa kau berbicara. Kemudian dengan sekejap para tentara menodongkan senjata ke arah Bayindir dan juga Hussein. Sahabat kita beralih sejenak ke Yenisehir. Di hadapan rakyatnya, Osman berkata, kita melakukan semua yang kita katakan sampai sekarang, tapi kita melakukan semua itu berkat kalian. Nenek moyang kita menunggang kuda mereka ke negeri ini. Niat mereka adalah mengubah tanah ini menjadi tanah air mereka, dan kita mengubahnya menjadi tanah air kita. Alhamdulillah. Pertama, kita mulai dengan suku, lalu kita mengumpulkan suku-suku kita tumbuh. Tapi saat kita tumbuh, Bizantium selalu berusaha menyerang kita. Tapi kita mengalahkan mereka sendiri di Bapus. Pada dakwah ini, kita berangkat dengan 200 tenda. Kita mengambil ribuan tenda, puluhan kastil. Semoga Allah memberkati kalian. Semoga Allah memberkati kalian. Tentu saja akan ada ganjaran untuk semua kesulitan, masalah, dan siksaan. Sekarang kita mengirim utusan kita ke Bizantium. Kita akan membuat kesepakatan dengan mereka. Mulai sekarang, kalian tidak akan memberikan emas apapun saat kalian melakukan bisnis dengan Bizantium. Dengan demikian, barang yang kalian jual akan lebih murah dan bisnis kalian akan berkembang. Sekarang, mari kita bicara tentang masalah lainnya. Mulai sekarang, khutbah akan dibacakan atas nama kita. Mendengar ini membuat semua penduduk kaget dan bertanya-tanya. Kemudian Osman berkata, jangan khawatir, Sultan Mesud mengetahui ini dan dia bahkan menyetujui ini. Dengan demikian, sekarang dia mengirim ulama paling berbakat, kadis dan mudaris kepada kita. Dan dengan demikian, pertama kita akan mendirikan madrasah, kemudian kita akan menempatkan kadi di setiap benteng, dan cendekiawan akan menjawab semua pertanyaan kalian. Jangan khawatir, tidak akan ada masalah. Dan bisnis kita akan berkembang, bangkit, dan insya Allah berkah. Sekarang saatnya berbagi jarahan di Bapus. Ayo Alpen, bagikan jarahan kepada mereka. Hei semuanya, sekarang kita akan menjadi belik yang mandiri. Sekarang kirim kabar baik kemana-mana, ke semua belik, ke semua suku. Beritahu semuanya, aku akan menunggu semuanya ke Sogut malam ini. Sahabat kita kembali ke Bayindir. Dengan penuh amarah, Andronikos berkata, kau akan membayar atas kelancangan ini, utusan. Dan Bayindir mengatakan, Kaisar Andronikos, bahkan jika kau mengambil kepalaku sekarang, itu tidak akan mengubah kebenaran. Kau dikalahkan, benar kan? Jika kau tidak setuju, aku akan mati di sini, tapi semua orangmu akan mati bersamaku. Mendengar ini Andronikos bertanya, mengapa begitu? Dan Bayindir menjawab, jika kau mengizinkanku, aku akan memberitahumu. Oh, hati-hati Kaisar, jangan takut. Bahkan, apakah kamu takut dengan peta orang Turki? Kemudian dengan menunjukkan peta itu, Bayindir mengatakan, lihatlah Kaisar, ini adalah tanah yang diperintah oleh Osman Bey, dan itu berarti perdagangan dan karavanmu harus menginjak tanah kami untuk berbisnis. Perdagangan gandummu berada di bawah kendali kami. Aku berbicara tentang gandum, Kaisar. Aku berbicara tentang roti dan makanan. Gudangmu kosong. Tanpa karavan yang akan datang dari timur, semua rakyatmu akan mati kelaparan. Jika kau akan mengatakan, aku akan membawanya dengan kapal, maka kami akan menghentikan mereka bersama Karasi Bey. Sekarang, Kaisar, jika kau setuju di sini dan jika aku kembali, kau akan membayar pajakmu, ambil barangmu dan lakukan perdaganganmu. Tapi jika kau bersikeras untuk mengambil kepalaku, aku yakinkan padamu, aku dapat mengorbankannya untuk tanahku. Jika kau memenggal kepalaku, aku bersumpah demi Allah, tidak ada satupun karavan yang akan tiba di Konstantinopel. Mendengar ini membuat Andronikos terdiam sejenak lalu berkata, bukan 2/10 tapi 1/10. Seketika Bayindir mengatakan,
Tidak, tidak ada dukungan dalam urusan Osman Bey. Antara kau dan aku, dia sangat keras kepala. Jika tidak, ini kepalaku Kaisar. Kepala ini dengan imbalan orang-orangmu sendiri. Kemudian dengan memberanikan diri, Bayindir menyerahkan kepalanya. Namun Andronikos mengabaikan itu dan memerintahkan komandannya untuk memanggil seorang petugas. Merasa beruntung, Bayindir pun mengucap syukur kepada Allah. Sahabat, bergabunglah terus bersama kami untuk mengetahui kisah selanjutnya.